Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di File 21, tempat saya menyimpan kisah-kisah, cerita-cerita, dan misteri-misteri unik. Seperti kisah yang akan saya ceritakan di sini, yaitu tentang mesin waktu. Apakah ada dan sudah dioperasikan atau tidak ada? Narasi ini saya kumpulkan dari berbagai sumber melalui berbagai riset. Ada yang sudah pernah nonton film Source Code yang dibintangi oleh aktor kenamaan Jake Gyllenhaal, atau mungkin film Predestination yang alur ceritanya ruwet, membingungkan. Nah, kedua film itu berkisah dengan latar belakang yang sama, yaitu mesin waktu. Selain dua film ini, memang masih banyak film-film lainnya yang berusaha menguak dan menerangkan tentang keberadaan mesin waktu di dunia. Hingga sekarang, mesin waktu sendiri masih menjadi science fiction paling relevan di dunia nyata. Beberapa orang percaya, beberapa lainnya menganggap sebagai mitos saja. Lalu apa sih bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mesin waktu itu nyata? Nah, dilansir dari berbagai sumber, berikut ini ada 7 buktinya. Yuk! Yang pertama adalah tentang klaim manusia yang datang dari masa depan. Hi, my name is Noah, and I'm a time traveler from the year 2030, and I'm here today to show you guys who I really am. Pada bulan November 2017 lalu, media express.co.uk memberitakan bahwa ada seseorang yang mengaku datang dari tahun 2028. Seorang pria yang mengaku bernama Noah ini mengatakan bahwa dia rela membahayakan dirinya sendiri untuk kembali ke masa kini demi memperingatkan orang-orang bahwa mesin waktu itu benar-benar ada. Begitu katanya. Kemudian dia bertutur seperti ini. Saya tidak sedang berusaha menipu semua orang. Tujuan utama saya untuk membuktikan bahwa mesin waktu itu benar-benar ada. Dan saya sendiri adalah seorang penjelajah waktu. Begitu kata Noah pada sebuah video yang diunggah di YouTube. Selain itu, Noah juga mengaku perjalanan menjelajah waktunya ini akibat dia menderita penyakit mental yang disebut anoreksia dan depresi. Lebih lanjut, Noah mengklaim bahwa dirinya harus mengkonsumsi obat-obatan agar terlihat lebih muda dari usia aslinya yang berumur 50 tahun. Yang kedua adalah pria hipster nongol di foto jadul, di foto zaman dulu. Foto ini diambil saat pembuatan ulang tahun jembatan South Fork di British Columbia sekitar awal tahun 1840-an. Kalau Anda amati lebih jeli dan lebih dekat, ada seorang pria yang nampak berbeda dari orang di sekitarnya. Dia lebih mirip orang yang datang dari era milenium, bukan dari abad ke-19. Yang ketiga, foto wanita memegang telepon genggam pada tahun 1928. Bukti lainnya terungkap dari foto ini nih. Padahal jelas pada tahun itu belum ditemukan telepon genggam. Dan foto ini merupakan cuplikan dari film bisu terkenal Charlie Chaplin. Yang keempat adalah The Philadelphia Experiment. Pada tahun 1943, tentara Amerika Serikat melakukan sebuah eksperimen. Eksperimen ini dimaksudkan untuk membuat sebuah kapal Eldridge USS yang tidak terdeteksi oleh radar musuh. Menurut para awak kapal, kapal itu memang seperti menghilang dan seketika menjelajah waktu dengan cepat. Seluruh awak kapal memiliki alibi dan versi cerita yang sama satu sama lainnya. Rentang waktu cerita masing-masing awak pun bertepatan. Yang kelima, The Cape Cod Story. The Cape Cod Story adalah kisah teori yang menampilkan bukti tentang mesin waktu yang paling banyak dipercaya. Di foto itu, Anda bisa lihat fotonya, ada seorang pria yang duduk di atas batu dengan mengenakan kaos, celana pendek, dan rambut panjang, seperti manusia yang hidup pada zaman sekarang pada umumnya. Padahal, orang-orang di sekitarnya Anda bisa lihat itu, mengenakan pakaian yang tipikal busananya itu, ya wajarnya orang-orang pada tahun 1917-an lah. Tidak ada yang tahu siapa orang itu dan mengapa ia berdandan seperti itu. Foto ini digunakan sebagai sampul The Cape Cod Story dan banyak yang percaya bahwa mesin waktu itu memang benar-benar ada. Yang keenam,
seorang kosmonot hidup 804 hari di luar angkasa dengan teori fisika pelebaran waktu. Ini seru nih. Tidak hanya bukti foto, seorang kosmonot Rusia bernama Sergei Krikalev secara teknis telah hidup di masa depan. Sergei telah menghabiskan waktu sekitar 804 hari di luar angkasa. Teori fisika pelebaran waktu menjelaskan bahwa bumi memiliki perbedaan waktu 0,02 detik dengan dimensi di luar angkasa. Teori ini mungkin telah dijelaskan dengan sangat baik dalam sebuah film yang berjudul Interstellar. Semakin jauh orang memasuki dimensi di luar bumi, semakin jauh juga seseorang itu melewati waktu yang lebih cepat dari waktu yang berlangsung di bumi. Yang ketujuh, Hakan Nordqvist terpeleset dan bertemu dengan versi tua dirinya. Rasanya ini yang paling seru nih. Cerita seseorang bernama Hakan Nordqvist yang mengaku telah bertemu dengan versi tua dirinya sendiri. Ini lucu memang, ceritanya begini. Hakan Nordqvist ini berjalan ke arah dapur, tetapi karena lantai dapurnya itu licin, kemudian dia jatuh, gedubrak gitu ya, di dapur rumahnya itu. Entah bagaimana ketika dia jatuh itu, dia merasa seperti masuk ke dalam sebuah wormhole. Setelah itu, tiba-tiba ia bertemu dengan orang tua yang memiliki tato persis sama dengan yang dimilikinya. Anda bisa lihat di video. Hakan juga merasa familiar dengan orang tersebut. Menurutnya, ia tersadar bahwa orang tua itu adalah dirinya sendiri. Hakan pun ya segera mengambil ponsel untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Karena dia yakin tidak akan ada orang yang percaya dengan ceritanya ini jika dia tidak punya bukti fisik melalui foto atau video. Nah, meskipun memang bukti-bukti yang ada itu cukup meyakinkan seperti 7 bukti tadi, tetapi tidak mudah menepis keraguan bahwa mesin waktu itu hanyalah cerita dongeng belaka. Semoga di zaman yang semakin serba canggih ini, bukti-bukti yang menjelaskan tentang keberadaan mesin waktu itu semakin jelas dan semakin terang benderang. Itu harapan kita semua, agar kita ini nggak penasaran terus kan, gitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.